Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo Bapak dan Ibu Guru. Bertemu lagi dengan saya Untung Ardi Yulianto, calon guru penggerak angkatan 5 dari SD Negeri 1 Babadan Kabupaten Banjarnegara. Kali ini kita akan membahas modul 1.2.A.8, koneksi antar materi modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Dalam membuat koneksi antar materi modul 1.2, saya menggunakan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. P yang pertama adalah peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2. Setelah saya belajar modul 1.1, ada 3 buah pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro yang sangat membekas dalam benak dan mengubah pola pikir saya, bahwa pendidikan adalah proses menuntun anak sesuai dengan kodrat yang telah ia miliki. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang sesuai dengan konteks sosio-kultural bangsa Indonesia. Dan sebagai seorang pendidik, kita harus menghamba pada anak. Saya menjadi lebih tertantang untuk terus belajar dan mencari tahu makna dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro terhadap pendidikan Indonesia, sehingga saya bisa menerapkannya sebagai seorang pendidik. Begitu pula ketika saya mempelajari modul 1.2, bahwa seorang guru penggerak harus memiliki nilai-nilai penting dalam dirinya. Di antaranya adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif, di mana keseluruhan nilai tersebut akan menguatkan peran saya sebagai pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, dan menggerakkan komunitas praktisi. Lalu kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah bahwa pendidikan itu haruslah berpihak pada murid dengan upaya untuk menuntun mereka menemukan potensi yang dimiliki sesuai dengan kodrat alam yang selaras dengan kodrat zaman, sehingga murid akan bertumbuh dan berkembang sesuai dengan minat bakatnya masing-masing. Seorang guru hendaknya dengan suci hati mendekati anak dan menghamba atau berpihak pada anak. Implementasi nilai-nilai dan peran guru penggerak merupakan wujud nyata dari pendidikan dan pengajaran yang berpihak pada murid. Karena nilai dan peran guru penggerak merupakan pedoman dalam berperilaku dan bertindak dalam upaya untuk merubah ekosistem pendidikan sebagai wujud nyata pembelajaran yang berpihak pada murid menuju merdeka belajar. Ada 6 poin yang menurut saya dapat menjadi gambaran keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2. Poin pertama adalah totalitas. Guru harus totalitas. Guru selalu dituntut agar dapat melayani murid sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya secara holistik, yaitu tajam pikirnya atau cipta, halus rasanya atau rasa, dan sehat serta kuat raganya atau karsa. Poin kedua adalah agen perubahan. Guru harus bisa menjadi agen perubahan yang mampu menggerakkan setiap lini pendidikan menuju merdeka belajar. Poin ketiga adalah ekosistem pendidikan. Guru penggerak harus mampu menciptakan ekosistem pendidikan yang berlandaskan pada pemikiran Ki Hajar Dewantoro dengan menerapkan 3 kunci utama, yaitu sebagai teladan nyata, mampu sebagai motivator, dan mampu mewujudkan merdeka belajar. Poin keempat adalah profil pelajar Pancasila. Seorang guru penggerak harus mampu menjadi teladan nyata bagi lingkungan sekitarnya, sehingga menguatkan kemampuan untuk mewujudkan merdeka belajar dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Poin kelima adalah kodrat anak.
Seorang guru harus mampu mengembangkan potensi muridnya sesuai dengan kodrat alam yang sudah ia miliki dan harus juga selaras dengan kodrat zaman. Dan yang terakhir adalah merdeka belajar. Seorang guru penggerak harus mampu mengkolaborasikan nilai-nilai dalam dirinya untuk menguatkan perannya sebagai seorang guru penggerak dalam menciptakan merdeka belajar bagi murid. P yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan. Saya merasa bagaikan seperti sungai kering yang siap menampung air sebanyak-banyaknya. Saya haus akan ilmu dan siap menerima pengetahuan untuk menebalkan pemahaman yang sudah saya miliki sebelumnya. Melalui pembelajaran pada modul 1.1 dan modul 1.2, banyak sekali ilmu baru yang dapat saya terapkan ke depannya. Saya mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak yang saya gunakan sebagai pijakan saya menjadi guru yang ideal bagi murid. Guru hebat yang mampu memahami karakteristik murid dan guru yang kompeten agar dapat bergerak melakukan perubahan diri, tergerak untuk melakukan perubahan dunia pendidikan dan menggerakkan sekitar untuk mewujudkan merdeka belajar, sehingga tercerminlah dimensi profil pelajar Pancasila pada murid-murid saya. P yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pembelajaran yang berhasil adalah ketika semua murid saya tuntas dengan nilai akademik yang bagus di atas KKM. Murid yang pintar adalah murid yang berprestasi dalam bidang akademik dengan memperoleh juara tentunya. Saya juga berpikir jika pembelajaran hanya perlu dari guru saja dan murid hanya menerima pembelajaran sesuai dengan materi yang diajarkan. Bahkan saya berpikir murid akan sukses jika saya buat menjadi figur sempurna yang sesuai dengan kemauan saya. Namun sekarang saya berpikir bahwa semua kriteria kesuksesan dalam pembelajaran saya adalah salah kaprah dan tidak benar. Sekarang saya berusaha menjadi pemimpin pembelajaran yang memberikan kemerdekaan belajar bagi murid. Saya hanya menuntun dan mengarahkan mereka sesuai dengan kodrat yang sudah mereka miliki. Sehingga saat ini saya berusaha menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, dan juga saya aktif mengembangkan ekosistem belajar menuju merdeka belajar. P yang keempat adalah penerapan ke depan atau rencana. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? Pengembangan diri yang saya lakukan adalah saya akan terus belajar dan berusaha menambah wawasan serta hasanah keilmuan saya, baik dengan mengikuti diklat-diklat yang mendukung peningkatan kompetensi saya sebagai seorang guru penggerak maupun kompetensi saya sebagai seorang guru di kelas. Tidak lupa, saya juga meningkatkan keterampilan saya dalam menggunakan teknologi agar selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Saya juga belajar melalui praktik baik rekan sejawat ataupun melalui video-video praktik baik yang contohnya banyak sekali dibagikan melalui kanal YouTube. Nilai dan peran guru penggerak yang sudah saya miliki, saya akan tetap menumbuhkan keberlanjutan nilai dan peran guru penggerak yang saya miliki dengan menularkan kepada sekitar melalui berbagi praktik baik ataupun sekedar bertukar pikiran tentang proses pembelajaran dan perkembangan pendidikan sesuai dengan perubahan zaman, sehingga esensi guru penggerak akan selalu terjaga dan terawat, yang pastinya saya yakin 100% akan berpengaruh bagi saya maupun di lingkungan sekitar saya, dengan tujuannya adalah peningkatan dunia pendidikan secara umum. Sekian dari saya. Terima kasih atas atensi dan apresiasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.